Perkenalkan, saya atas nama Andini Daengirang dengan NIM 10528 1104724. Oke teman-teman, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang diskusi saya bersama seorang perempuan. Akan saya jelaskan nanti pada video selanjutnya. Sebelumnya tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian final atau ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Islam yang diampu oleh dosen pengampu saya yang bernama Bunda Dr. Nesil B. Wulur selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Islam itu sendiri. Teman-teman, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang diskusi saya bersama seorang perempuan yang bernama Naura Musnia Sabar. Nah, nanti akan saya tunjukkan fotonya. Alhamdulillahnya juga beliau tidak malu atau tidak merasa apa-apa untuk dibongkarkan identitasnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perjalanan Naura dari sebelum beliau masuk ke dunia perkuliahan, bagaimana perjalanan beliau dalam melawan segala sesuatu yang membuat beliau itu tidak nyaman. Nah, setelah saya berbincang dengan beliau, kami berdiskusi kecil, berdiskusi ringan. Beliau menceritakan bahwasannya beliau itu sebelum masuk ke dunia perkuliahan, sebelum berada merantau di Makassar, beliau merupakan seorang siswa SMA yang di kampungnya itu kental sekali dengan yang namanya adat istiadat, yang dimana beliau ini bisa dibilang mempunyai sedikit gangguan. Beliau itu sering kerasukan, beliau itu sering kayak diganggu oleh hal-hal yang goib. Nah, orang tua itu selalu berupaya untuk menyembuhkan penyakit Naura ini. Nah, tetapi penyakitnya itu kayak kadang sembuh, tapi kadang itu tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Jadi kayak mungkin ketika Naura sedang berada dalam posisi melahirkan itu, orang tua mencari bantuan untuk menyembuhkan si Naura ini dengan pergi meminta bantuan kepada dukun, kepada hal-hal yang goib. Seperti teman-teman tahu pada zaman sekarang ini, bahwasannya dukun itu benar-benar sangat-sangat tidak heran lagi keterkaitannya dengan hal-hal mistis, hal-hal yang goib. Nah, jadi bisa dibilang keputusan Naura untuk merantau atau berkuliah di Makassar ini itu cukup tantangan yang besar, karena orang tuanya itu merasa takut untuk membiarkan dia sendiri berada di Makassar untuk merantau. Takut hal-hal seperti penyakitnya, yaitu tiba-tiba kerasukan dengan sendirinya itu akan terjadi dan tidak dalam pengawasan orang tuanya. Namun Naura ini berjanji kepada orang tuanya bahwasannya dia bisa. Dia merasa saya tidak perlu takut begitu selagi dia meyakinkan kepada dirinya. Nah, dan yang konkretnya yang menjadi menarik dari cerita diskusi kami pada kali itu adalah bagaimana ketika dia berada di Makassar, dia bertemu dengan banyak orang, dan salah seorang yang bertemu dengan itu benar-benar memberikan manfaat dan pelajaran. Jadi pada di situ menjelaskan bahwasannya Naura menceritakan kepada satu temannya ini kalau dia itu sering diganggu oleh hal-hal goib, sudah disembuhkan, tapi menyembuhkannya itu dengan pergi ke dukun. Nah, di situ penyakitnya ya hilang secara tidak permanen, nanti muncul lagi. Nah, di situ Naura menceritakan bahwasannya dia mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia mencoba untuk sepertinya penyakit saya ini tidak perlu dibawa ke dukun, tidak perlu disambungkan dengan hal-hal goib. Nah, jadi Naura itu berterangkan pada dirinya, kayaknya saya bisa sembuhkan penyakit ini tanpa harus saya kaitkan dengan hal-hal yang seperti itu. Sehingga dia mulai mencoba belajar untuk mencari ketenangan itu dengan mempelajari atau mendekatkan diri kepada Allah. Dia selalu memperkuat lagi ibadahnya. Dia rajin dia melaksanakan sholat lima waktunya, sholat sunnahnya. Dia juga senantiasa rajin untuk berzikir pagi petang. Dan setelah dia menceritakan efek dari sebelum dia mendekatkan diri kepada Allah dan setelah itu benar-benar berefek, dan alhamdulillahnya itu penyakitnya yang kesurupan itu sudah tidak lagi muncul semenjak dia mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi teman-teman, masya Allah ya, kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata kesurupan, pendukung-pendukungan itu. Kita memang yang namanya gejolak bisnis itu pasti ada di sekeliling kita. Kita tidak pernah lepas dari hal seperti itu. Namun teman-teman, dengan hal itu justru membuat kesadaran kepada kita bahwasannya mungkin ini saya sedang jauh kepada Allah, mungkin saya mungkin ini teguran kepada Allah agar saya semakin dekat kepada Allah. Jadi yang di sini kita tidak pernah terlepas dengan yang namanya hubungan psikologi dalam kita. Nah, salahnya itu adalah dengan si Naura ini mendekatkan diri kepada Allah, dan ternyata masya Allah ya, dengan itu Naura merasakan itu tenang. Sebelumnya dia menjalani hidup dengan penuh ketakutan, takut kayak dia takut dia tiba-tiba kesurupan di keramaian orang, dia
takut tiba-tiba dia bahkan bisa mencelakai orang, namun dia mendekatkan diri kepada Allah, dia bersungguh-sungguh bahwasannya itu penyakit bisa saya hilangkan hanya dengan yaitu rana-rana yang mengarah ke spiritual, rana-rana yang mengarah ke Tuhannya. Dia berdoa, dia selalu senantiasa berdoa, dia tidak pernah meninggalkan zikir pagi petangnya. Pokoknya semua ibadahnya dilakukan dengan khusyuk. Dia berusaha untuk istiqomah dari hari ke hari, dia berusaha untuk bagaimana dia menjadi lebih baik lagi, dan alhamdulillahnya dengan itu dia menjadi seseorang yang hidupnya itu aman, nyaman. Jadi teman-teman, dari kisah yang dari diskusi yang telah saya diskusikan bersama saudari Naura Husnia Sabar itu banyaknya pelajaran yang bisa kita ambil, banyak yang pelajaran yang bisa kita implikasikan, yang bisa kita ambilkan di kehidupan sehari kita, bahwasannya kita jangan mau jadi orang yang FOMO, yang apa-apa kalau ada sesuatu yang membuat kita nyaman itu kita lampiaskan dengan yang lain, kayak pergi meminta bantuan kepada yang yang hal-halnya itu bersifat goib atau mistis. Itu sama saja dengan kita bisa syirik, kita bisa menggunakan Allah, karena kita tidak percaya kepada Allah, bahwa padahal kita ini merupakan seorang muslimah yang kita tahu, dengan kita percaya kepada Allah, dengan kita yakin kepada Allah, yaitu kita akan membuat kita menjadi tenang. Jadi dengan ini teman-teman bisa meningkatkan lagi keyakinan kepada kita, untuk meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Al-Quran dan hadis ialah pedoman untuk manusia, dan itu adalah jalan untuk manusia mencari ketenangannya. Teman-teman, mungkin itu tadi sedikit bagaimana saya menceritakan tentang diskusi saya bersama saudari Naura Husnia Sabar. Kita panggil saja Naura ya. Banyak sekali manfaat, semoga kita bisa mengamalkannya, semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dengan ini saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sedikit closing statement dari saya, bahwasannya setiap perjalanan kita itu pasti ada yang namanya cobaan-cobaan, dan kita memang tidak pernah akan terhindar dari namanya cobaan-cobaan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membuat cobaan itu menjadi sesuatu yang membawa kita kepada kebaikan. Jangan nikmati hasilnya, tapi bagaimana kita menikmati prosesnya, bagaimana kita bisa berjalan dengan baik dengan proses-proses yang kita baik, dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya.